Pastor, selamat pagi. Halo, good morning everyone. Good morning. Ya, gimana kabarnya Pastor? Sehat? Puji Tuhan sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Dan ini kali kalau sama Agnes ini kali yang ketiga. Betul. Tapi kalau ke Dios tuh kali yang keempat. Karena yang pertama ada satu penyiar waktu itu. Jadi ya udah 4 kali. Dan pastinya akan ada kedatangan berikutnya dan berikutnya lagi. Amin. Semoga gak pada bosan. Nggak akan bosan nih Pastor. Oke, sebelumnya Sobat Dios, bagi Sobat Dios nanti Pastor pasti akan menyampaikan beberapa sharingnya buat kita semua. Bagi Sobat Dios yang ingin bertanya, mungkin ada hal-hal dalam perjalanan hidupnya, mungkin juga tidak sama nih dengan apa yang Pastor sharingkan, gak apa-apa. Pokoknya apapun ditanyakan di welcome aja ya Pastor ya, kita terima siap. aja. Nanti tinggal WhatsApp aja di nomor 0813 8722 7274 0813 8722 7274. Oke, gak lama-lama lagi karena pasti udah nungguin dari jam 9 nih sebenarnya Pastor ya. Iya betul, geser maaf. Oke, jadi kita langsung aja, silakan Pastor. Ya, kemarin aku sharing tentang ini kan tema besar ketika melayani di sini adalah greater destiny atau tujuan yang lebih hebat, lebih besar gitu ya. Dan aku bagiin judulnya glorious tadi malam, dan glorious ini artinya mulia. Ya, ketika seorang diidentifikasi, jarang banget orang dikenal sebagai mulia gitu. Oh, lu tahu si Kristo nggak? Oh, yang mulia itu ya. Kayaknya nggak ada orang disebut demikian kecuali dia Your Highness, ya kan, yang mulia siapa? Mungkin dia raja kah atau presiden kah? Jarang gitu orang dikenal sebagai yang mulia itu ya, atau bahkan yang powerful itu ya. Padahal dulu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus tuh dikenalnya karena powerful. Dan Kristus dikenalnya karena glorious. Kristus tuh kemuliaannya bisa dilihat dalam tanda kutip ya. Dan itu beneran. Dan kemarin aku bagiin tentang hal ini, bahwa ini destiny kita. Setiap kita, suka gak suka, terima gak terima, percaya gak percaya, ini great destiny. Greater destiny for us ya. Tujuan besar kita adalah untuk kemuliaan. Gitu ya. Di Roma 8 ayat 28 sampai 30, ayat yang familiar ayat 28 biasanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kata mendatangkan kebaikan, nah yang disebut kebaikan ini dijelaskan di ayat berikutnya. Sebab semua orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan oleh Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, siapa? Yesus Kristus, jadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ternyata yang disebut mendatangkan kebaikan adalah yang menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan akan pakai apapun, segala sesuatu bicara bukan cuma yang enak, tapi juga lewat yang gak enak. Ya, ternyata tujuan ilahinya adalah supaya kita jadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Di ayat 30 dijelasin lagi, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka yang dipanggil oleh Tuhan, mereka juga dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini dia, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lihat, ini tujuan utamanya. Untuk dimuliakan. Ya, untuk to be glorious, untuk dimuliakan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia, bukan oleh Tuhan, tapi oleh Tuhan sendiri. Di 1 Yohanes 2 ayat 6, satu ayat yang menurutku wajib buat orang Kristen, ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, D-nya huruf besar, barang siapa ngaku dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi itu arti Kristen, pengikut Kristus. Kristus ngapain ya kita ikutin. Ya. Dan ini sebuah kewajiban buat kita. Kenapa kita wajib hidup sama seperti Kristus? Karena dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bicara tentang Yesus, dan ayat 14, firman itu telah jadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi ini bicara tentang Yesus, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini dia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini yang aku bahas. Ya, karena itu ciri-ciri orang yang mulia itu seperti apa? Seperti Yesus. Seperti apa sih Yesus? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Jesus is full of grace and full of truth di saat yang bersamaan. Biasanya kita suka pilih satu. Ada orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang full of truth. Dan kalau nggak hati-hati bisa dipenuhi penghakiman. Tapi kalau juga cuma full of grace, hati-hati kita bisa jadi hyper grace. Kita bisa jadi menyalahgunakan anugerah Tuhan dan udahlah.
Udah nggak usah, udah gede orangnya, udah yang penting kita mengasihi dia. Dan gitu akhirnya nggak ada nasihat, nggak ada teguran. Karena cuma full of grace, tapi Yesus full of both. Truth without grace sama dengan menghakimi. Kebenaran tanpa anugerah sama dengan menghakimi. Dan pertama Yesus dikenal, Yesus yang mulia dikenal sebagai penuh kasih karunia. Dan ini yang aku mau bahas cukup panjang, Yohanes 8 ayat 2-11. Kita tentu ingat, aku rangkum aja lah ya, biar kita banyak ruang buat tanya jawab. Gitu. Di sini ada seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Jadi Yesus lagi ngajar di bait Allah, tiba-tiba dibawalah sama si paling penuh dengan kebenaran gitu ya. Ahli Taurat dan Farisi, orang-orang yang paling secara agamawi itu suci di eranya gitu. Mereka membawa satu perempuan yang menurut mereka tertangkap basah berzina. Saya gak kebayang sih gimana caranya menangkap basah orang sedang berzina. Mungkin diikutin kah? Atau mereka ada yang pura-pura jadi klien gitu kan. Tiba-tiba ternyata teman-temannya udah pada ngumpet di balik horden misalnya. Nggak ngerti juga sih gimana cara menangkap. Karena kan kalau berzina logikanya harusnya kalau dia perempuan ya laki-lakinya mana gitu loh. Kok cuma dia yang ditangkap gitu. Nah ini aja udah membingungkan gitu. Udah mencurigakan. Tapi memang dikatakan bahwa mereka ini datang membawa perempuan ini ke hadapan Yesus untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya. Bukan bertanya sih, lebih ke menuntut. Menurut hukum Musa, ya Musa mengatakan bahwa perempuan yang kayak gini harus dirajam pakai batu sampai mati. Mesti disambitin batu sampai mati. Menurut Musa. Terus mereka bilang, apa pendapatmu? Menurutmu gimana Yesus? Dan posisi ini karena dikatakan bahwa Yesus lagi berusaha dijatuhkan, lagi dijebak. Artinya jawaban apapun dari Yesus pasti ada sanggahannya. Pasti mereka nggak akan setuju. Pasti akan diprotes. Itu yang disebut makanya untuk mencoba, untuk menyalahkan. Bahkan ayatnya bilang seperti itu. Di ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Wow. Tapi ini yang menarik, respon Yesus adalah bukan langsung dijawab, dia malah membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, ini salah satu misteri di Alkitab yang beberapa pendeta coba jawab gitu, dia kira-kira nulis apa ya gitu. Padahal nggak ada di Alkitab dia nulis apa. Nggak ditulis di situ. Yang jelas dia menulis di tanah. Ya. Dan akhirnya mereka terus-menerus menekan Yesus dan ini mesti diapain nih gitu loh. Jadi kalau Yesus jawab misalnya, oke, kita sambitin pakai batu deh sesuai dengan hukum Musa dalam tanda kutip. Berarti Yesus nggak punya kasih. Ya dong. Wah parah nih orang ini nggak punya grace nih. Nggak graceful. Ya tapi kalau Yesus jawab sebaliknya, oh jangan dong, jangan. Kita harus gini-gini. Wah berarti nih orang melanggar hukum Taurat. Enggak gitu. Jadi kayak melanggar hukum Musa. Jadi posisinya serba salah. Tapi ini menarik, ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri terus ngomong gini, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, silakan yang pertama melemparkan batu. Kalau ada yang gak pernah bikin dosa di sini, silakan sambit duluan. Ya dan satu persatu mundur dari yang paling tua sampai yang paling gak tahu kenapa ada di situ. Kadang suka gitu kan, kalau orang lagi mau menghakimi penghakiman massal kan suka gitu, orang suka ikut-ikutan. Kadang ada orang dipukulin, misalnya copet tertangkap gitu kan, dipukulin bakbuk. Padahal harusnya nggak boleh kan menghakimi kayak begitu. Harusnya dibawa ke pihak berwajib, tapi dipukulin. Kadang ada orang yang ikutin mukulin terus bingung sendiri, ini orang kenapa ya? Lah, udah mukul baru nanya. Ya kan suka gitu. Jadi semua mundur tuh dari yang paling senior, dari yang paling ngerasa layak, udah tahu hukum Taurat dari dulu, udah paling hafal ya kitab suci, dan mereka mundur satu-satu. Menariknya adalah setelah Yesus ngomong gitu, dia nulis-nulis lagi di tanah. Ya, pertanyaannya adalah masih belum dijawab. Ya dia nulis apa sih sebenarnya? Ya. Dan setelah mereka satu persatu pergi, tinggal Yesus di situ dengan perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri. Saudara teman-teman bayangin gimana tuh rasanya jadi tuh perempuan ketika Yesus berdiri dan dia ada di situ. Semuanya pergi, Yesus masih ada di situ. Perempuan ini langsung berpikir, mati gue. Dia nih yang kayaknya punya hak untuk menghakimi saya. Karena dia nggak pergi, yang lain pergi. Ya, tapi ini yang menarik apa yang Yesus bilang. Hai perempuan, di mana mereka? Mana yang mau menghakimi kamu? Nggak ada seorang pun kah yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu nggak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Kalimat ini sangat menyentuh saya. Karena Yesus yang paling layak untuk menghukum kita. Tapi dia memutuskan untuk malah berkorban untuk kita. Dan mengampuni kita. Dan berikan kita kesempatan kedua. Demi kesempatan kedua, maka kita masih bernafas sampai hari ini. Ya dia pun tidak menghukum kita. Tapi menarik apa yang dikatakan setelah itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, tadi malam saya coba yakinkan teman-teman semuanya gitu loh, bahwa apa yang Yesus lakukan ketika dia menulis di tanah adalah di Ulangan 9 ayat 10 kita temukan.
Apa yang dia coba lakukan di situ? Dikatakan demikian, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu. Yang ngomong nih Musa. Yang ditulisi jari Allah. Jadi yang nulis sebenarnya bukan Musa. Itu bukan hukum Musa. Itu hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa, yang ditulis jari Allah. Di mana ada segala firman diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Jadi kenapa Yesus menulis di tanah? Sederhana, karena Yesus lagi coba kasih tahu sama mereka yang paling ahli Taurat. Hei, gue bukan cuma tahu hukumnya, gue yang nulis. Kan gitu loh. Dan nulis di tanah itu untuk ngingetin mereka, itu bukan Musa yang nulis. Itu bukan hukum Musa, itu hukum Tuhan. Dan saya yang menulisnya. Dan kalau saya yang menulisnya aja, memilih untuk mengampuni, siapa kamu yang cuma tahu dan ahli dan hafal hukum, memutuskan untuk menghakimi, kan gitu. Jadi Yesus kita kenal dari peristiwa ini adalah dia full of grace. Ya dia bela dulu perempuan ini, dilindungin dulu biar nggak dihakimi masa, baru setelah itu diberikan kebenaran. Ya kan, makanya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia nggak cuma grace doang, tapi juga full of grace and truth. Nah yang kedua adalah tentang full of truth. Ya teman-teman patut diingat bahwa grace without truth, anugerah atau kasih karunia tanpa kebenaran adalah pembiaran. Nah banyak orang yang atas nama anugerah atau kasih karunia dan ya udahlah nggak usah digituin, nggak usah, kita jangan menghakimi. Bukan menghakimi, menasehati itu bukan menghakimi. Menasehati itu karena kita mengasihi dia, justru karena kita nasehatin. Ya bahkan sampai omelan pun juga keluar dari hati yang terlalu sayang. Kalau nggak sayang didiemin. Pembiaran itu bukan cinta, pembiaran itu bukan grace. Pembiaran adalah grace without truth. Tapi ini penting, ketika kita berbicara tentang full of truth harus menyadari bahwa grace itu harus duluan. Ya, saya sebutnya graceful truth. Kebenaran yang beranugerah atau penuh anugerah. Atau truthful grace, anugerah yang sebenarnya, kan gitu. Anugerah yang benar. Bukan anugerah yang dipermainkan, anugerah yang sembarangan, anugerah yang murahan, misalnya kayak cheap grace. No. Yohanes 5 ayat 14, kita mundur sedikit dari Yohanes 8 tadi, ada satu peristiwa lagi di mana Yesus menyembuhkan orang yang nggak bisa berjalan atau lumpuh. Dia udah lumpuh selama 39 tahun. Ya dia minta-minta di dekat pinggir-pinggir kolam itu. Yang katanya konon kerap kali tuh malaikat suka nyentuh tuh tengah kolam, terus nanti ada goncangan air dan siapapun yang pertama nyemplung sembuh. Dan menarik apa yang Yesus bilang sama orang laki-laki ini. Maukah engkau sembuh? Dan dia nggak jawab mau sembuh, dia muter-muter jawabannya. Ya kesannya ada dia malah bikin alasan kenapa dia nggak bisa sembuh. Ya. Dan nampaknya dia nggak pengen sembuh kalau saya lihat sih secara sepintas. Karena kalau dia sembuh dia nggak punya alasan untuk minta-minta. Gitu loh. Tapi Yesus nggak nungguin dia bilang saya mau sembuh atau saya percaya atau enggak. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan tidak perlu izin kita untuk mengasihi kita, untuk beranugerah sama kita, untuk menyembuhkan kita. Dia punya kuasa, dia punya hak itu. Dia nggak, sekali lagi dia tidak terbatas kepada ketidakpercayaan kita atau keengganan kita untuk sembuh. Dan akhirnya Yesus sembuhin secara sepihak. Malah sekali lagi orang ini nggak bilang mau sembuh. Disembuhin sama Yesus, akhirnya dia sembuh, masuk bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Tapi ini yang menarik di Yohanes 5:14, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, pertanyaannya adalah apa yang lebih buruk dari 39 tahun lumpuh? Binasa, itu lebih buruk. Apa yang lebih buruk dari miskin 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, 5 perempatan? Binasa di neraka, itu lebih parah. Ya jadi kesembuhan, pencukupan gitu ya, bukan segalanya. Yang segalanya adalah keselamatan. Makanya Yesus bilang, kalau lu gak bertobat, lu udah sembuh nih, jangan senang dulu, harus bertobat. Jangan sampai kesembuhanmu malah bikin kau hidup serampangan lagi. Ya, bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, supaya kamu tidak binasa. Menarik, orang ini disembuhin dulu sama Yesus, bukan dinasihatin dulu. Sama kayak perempuan yang tadi. Ya nggak dinasihatin dulu, tapi dibelain dulu, diselamatin dulu dari penghakiman masal itu. Dan ini yang penting makanya. Ya grace and truth, full of grace and truth. Ya berbicara tentang hyper grace tentunya kita tahu bahwa itu suatu salah. Ya. Grace-nya nggak salah, tapi penyalahgunaan grace-nya yang kita kenal sebagai hyper grace, orang-orang yang menganggap anugerah Tuhan adalah izin untuk hidup dalam dosa.
Grace is not license to sin. Grace is power to stop sinning. Anugerah bukan alasan untuk hidup dalam dosa. Anugerah justru kuasa untuk keluar dari kubangan itu, dari kubangan dosa. Ya, John Piper mengatakan, grace is not just pardon, grace is power. Anugerah Tuhan bukan cuma dimaklumi, dimaafkan, dimengerti, tapi anugerah adalah kuasa. Ya, kuasa untuk hidup kudus. Nah, kita diberi kuasa. Saatnya apa? Memakai kuasa seperti lagu itu bilang. Ya. Roma 6 ayat 1-2, 11-12, 14-15 dan 22 mengatakan hal yang sama. Intinya apa? Kita ini udah diselamatkan ya oleh anugerah dan jangan kita bertekun dalam dosa. Ya. Dari ayat 1 juga demikian dikatakan, ayat 15 juga sama. Karena kita nggak di bawah hukum Taurat bukan berarti kita bisa hidup dalam dosa. Enggak, jangan gitu. Ya, jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Nah, di ayat 22 menarik dikatakan begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menerima grace, ya. Nah, setelah kamu jadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, pengudusan ini yang saya sebut sebagai proses pengudusan. Nah, semua kita diproses dalam kehidupan ini. Dalam proses pengudusan ini. Dan kalau kita nggak diberi grace dulu, proses pengudusan ini bukan sesuatu yang mudah, justru sangat sulit. Dan ini kebenarannya kita akan ngalamin ini. Semua kita akan diproses sama Tuhan. Dan kalau kita nggak tahu bahwa kita udah menerima anugerah, kita nggak akan bertahan dalam proses ini. Gitu loh, karena berat. Ya. Tapi ini yang menarik. Jadi dikatakan bahwa di 2 Korintus 4 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, proses yang kita alami yang membuat kita menderita ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Menarik, ternyata untuk jadi mulia itu gak sembarang serta-merta gitu loh. Ya, bahasa khotbahnya tuh no cross, no crown. Tanpa salib gak ada mahkota. Jadi pasti akan melalui itu. Ya, kita akan mengalami salib sendiri yang kita harus benar-benar alami gitu loh dalam proses pengudusan ini. Tapi penderitaan ringan, ini yang ngomong adalah Rasul yang paling menderita, dan dia bilang penderitaan itu ringan karena dia bandinginnya sama kemuliaan yang ada gitu loh, yang lebih besar daripada penderitaannya, dia bilang gitu. Nah, penderitaan kita biasanya kita anggap sangat besar kalau kita nggak membandingkan dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Itu jeleknya kita nggak pernah fokus ke kemuliaan, kita nyarinya kesenangan, kenikmatan, kesehatan, ya kan, kekayaan, keberhasilan, ketenaran, itu yang kita cari. Padahal Tuhan siapkan kita untuk kemuliaan. There are greater destinies for us. Ada tujuan yang lebih besar bahkan dari diri kita sendiri. Dan jangan kita nyaman dan tergoda untuk berfokus ke hal yang nggak perlu gitu loh, yang cuman segitu doang, apa sih gitu loh. Kita disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, tapi berfokusnya berkutatnya di yang apa ya bahasanya tuh ya, ecek-ecek gitu loh. Yang sebenarnya harusnya dipandang sebagai sesuatu yang biasa aja, bukan segalanya. Ya. Karena ini Tuhan sedang kerjakan, bahkan melalui proses pengudusan itu dia mengerjakan kemuliaan kekal. Dia lagi membawa kita pada kemuliaan. Di 2 Korintus 3 ayat 18. Ini ayat terakhirnya tadi yang kayak saya sharing kemarin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya, kekristenan kita yang membuat kita menjadi seperti Kristus, ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan sebenarnya. Orang akan bisa langsung tahu, nih lu Kristen ya? Pasti kelihatan karena nilai kita berbeda. Bumi dan langit kalau bisa dibilang. Tapi kehidupan kita sama. Kita juga hidup kayak orang dunia umumnya, kerja, ya kan, nyari makan, liburan, ini kan lagi musim liburan, sekolah, belajar, kerja yang benar. Ya, tapi beda kita pelayanan. Tapi bukan cuma pelayanan, karena yang agama lain juga banyak yang pelayanan, beribadah. Tapi lebih dari itu kita mulia. Mulia kenapa? Karena kita full of grace and truth. Kita penuh dua-duanya. Kita beranugerah, kita punya kasih karunia, kita berbelas kasih kepada orang. Tapi di satu sisi kita nggak cuma mengasihani mereka, cuma bantuin beliin makan, obatin sakitnya, ya sekolahin, kita biayain. Bukan cuma itu, kita berikan kebenaran, kita kasih tahu bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak lewat Yesus. Kita full of grace and truth. Bukan cuma grace sehingga jadi melakukan pembiaran demi pembiaran. Ketika ngeliat teman kita berbuat dosa, kita ya udahlah, itu kan pilihan dia. Dia udah gede, siapa kita menghakimi dia? No. Ya, tapi bukan juga cuma penuh kebenaran sehingga dipenuhi penghakiman.
ih kok kayak gini sih, kan nggak boleh gitu. Jadinya menyebalkan gitu loh. Diceritain kenapa nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh kan gitu. Ayo dijelasin pelan-pelan. Nggak mengabaikan ketika orang nggak tahu kebenaran. Jadi kita harus full of grace and truth. Dan dengan demikian kita seperti Yesus. Yang digambarkan apa? Yang kemuliaannya itu bisa dilihat, tidak terselubungi. Dan kita juga gitu. Ayatnya bilang apa? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, menariknya ayatnya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Siapa gambarnya? Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Interesting. Ya, ternyata sanctification ini, proses pengudusan adalah sesuatu yang progresif. Progressive sanctification. Kalau bicara tentang progresif, bukan yang sesat-sesat ya. Progresif yang sebenarnya adalah kita dijadikan semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Itu dia. Itu greater destiny kita. To be like Christ, jadi seperti Kristus apa? Yang kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada Anda dan saya yang mengikuti Yesus loh. Ya, jadi don't settle for less dari itu. Jangan nyaman atau jangan mau nurunin standar ke standarnya yang duniawi gitu loh. Kita diciptakan buat kemuliaan kok, jangan stop di kesenangan. Jangan stop di kenikmatan, di kekayaan, di kemakmuran. Jangan stop di kebahagiaan, di kenyamanan, keamanan. Jangan stop di situ. Karena bukan itu. Tuhan maksudkan tuh kita untuk greater destiny. Yaitu untuk kemuliaan. Oke, aku bagiin tentang glorious ini. Manusia biasanya hanya menginginkan kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan. Tapi Tuhan memaksudkan kita untuk kemuliaan. Nanti aku bagiin kemarin dan kita harus sungguh-sungguh mengejar ini. Ya, kita harus menerima anugerah Tuhan. Kita product of grace. Kita belajar untuk jadi graceful, tapi juga bukan cuma full of grace, tapi full of truth. Dan orang-orang yang seperti ini akan dikenal sebagai orang-orang yang mulia. Hidupnya mulia, hidupnya lurus, tapi gak penuh penghakiman. Orangnya sabar, tapi tegas. Orangnya full of truth, tapi graceful. Gitu loh. Ya, gue gak tahu kenapa kalau sama dia gue gak ngerasa dihakimi, padahal dia pendeta loh. Padahal dia orang Kristen banget loh. Dia tuh baca Alkitab tiap waktu. Dia postingan tuh ayat-ayat loh. Tapi kalau gue nongkrong sama dia, gue gak pernah dihakimi. Jadi menasehati gue dengan kasih. Gue bisa rasain gue disayang sama nih orang. Lihat tuh. Itu kan orang-orang yang mulia. Dikenal sebagai orang yang ketika udah gak ada gitu ya. Ketika udah berpulang dikenalnya sebagai ini orang nih. He's a man of God. Tentu. He's a woman of God. Kita dikenal sebagai benar-benar seperti Kristus. Dan ini yang aku sebut sebagai glorious, aku bahas kemarin sih. Ya. Masih lanjut, Pastor? Aman udah. Aku udah oke. Oke, Sobat Dios, itu adalah beberapa nih yang disampaikan oleh Pastor tentang Great Destiny. Jadi apa sih tujuan ilahi kita, pengikutan kita di dalam Kristus. Nah, pastikan banyak proses-proses yang terjadi. Jadi tadi itu banyak cerita dalam Alkitab gitu ya, yang sudah jadi istilahnya tuh patokan kita nih gimana dalam kita pengikutan kita bersama dengan Tuhan. Oke, Sobat Dios, di segmen ini sudah beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pastor Christopher. Nanti Agnes akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan, tetapi akan putarkan dulu beberapa lagu. Terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dan kembali lagi bersama Agnes, Sobat Dios, dalam program Pacita Pagi Punya Cerita. Di hari Selasa 25 Juni 2024, di mana Pacita pada pagi hari ini secara khusus nih kedatangan Pastor Christopher Tapiheru. Di segmen sebelumnya Sobat Dios sudah bahas tentang gimana tentang Great Destiny. Terus juga kita ini kalau Agnes nangkep juga tadi tujuan dalam hidup kita ya pasti untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Agnes mau nambah ini tadi Sobat Dios dan juga untuk Pastor. Kalau tadi dikatakan kalau misalnya kita itu adalah pengikut Kristus, tanpa terselubung kita tuh nampak kemuliaan Tuhan. Pernah sadar gak sih waktu kumpul dengan teman-teman, terutama bukan di komunitas kita nih, orang-orang yang ya belum ngikut Tuhan, pasti kayak gini nih. Agnes pernah pindah rumah ya, atau pindah waktu zaman kuliah, pindah kos gitu ya. Pindah kos, jadi ketemu dengan orang-orang baru sekitarnya. Terus nanya dari mana, misalnya kuliahnya di mana, kuliah di sini disebutin nih gitu ya. Terus tanpa ngomongin tentang
agama ataupun tentang ngomongin tentang apa gitu ya. Terus langsung bilang orang Kristen ya. Pernah nyadar gak sih? Ya kan? Kalau misalnya kenalan nih dengan orang gitu terus salaman terus langsung ngomong orang Kristen ya. Terus kita langsung kayak mikir kok dia tahu ya gitu. Dan berarti kan itu tandanya kayak muka kita penuh kemuliaan ya gak sih Pastor? Ya kadang-kala tuh tanpa sadar gitu ya. Mungkin karena Agnes juga sering gaulnya dengan orang-orang yang bukan satu seiman gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan temen nongkrong bareng dulu zaman kuliah ya. Zaman kuliah, zaman kerja pasti langsung pas salaman orang Kristen ya. Terus kayak GR aja gitu. Berarti muka gue beda dengan yang lain gitu. Berarti penuh dengan kemuliaan. Ternyata tadi ada ayatnya gitu ya. Jadi makanya sering kali kalau kita ketemu nih, ayo dong tersenyum, mukanya jangan mengkerut dong. Kita kan harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu jadi sepintas yang tadi tuh Pastor ngebahas tentang satu ayat. Oke, di segmen ini ada satu yang menarik sebenarnya nih dari Agnes dulu sebelum ada beberapa nih ada pertanyaan juga sebenarnya Pastor. Tapi duluan Agnes dulu nih. Agnes ada baca ada Instagram jadi nge-follow Instagramnya Pastor. Terus ada satu komen nih. Karena di situ Pastor kasih post quote yang kalau ngikut Yesus ya dapatnya hanyalah Yesus gitu ya. Terus ada komen nih yang di situ ditulis emang benar Pastor ikut Yesus dapat Yesus katanya. Terus tapi kok aku nggak merasa disertai siapapun ya gitu. Apa saya sudah ditinggalkan nih Pastor? Terus Pastor kasih balasannya ayat di Roma 10 ayat 17. Jadi situ Agnes buka jadi iman timbul dapat dengaran oleh firman Tuhan. Nah Agnes tuh seringkali memang banyak ketemu dengan orang dan emang banyak banget dalam proses kehidupannya nih Sobat Pastor. Dalam perjalanan hidupnya untuk mencapai great destiny seringkali kan ngomong aku kok kayak gak dapat apa-apa ya misalnya gitu. Aku kayak ngerasa gak disertai Yesus ya. Nah seringkali ketika kita ngomong kan disertai kok gitu. Tapi kan orang pengen faktanya kan sebenarnya. Itu kan kayak ya kamu harus banyak baca firman misalnya. Kamu datang ke persekutuan. Tapi seringkali juga mereka bilang aku gak ngerasa apa-apa nih Nes gitu. Nah kita yang ditanyain nih Pastor, ditanyain nih sama orang yang kayak gitu kan rada bingung ya misalnya ya kecuali nih nyata-nyata nih misalnya dia butuh makan misalnya kayak tadi sembuhin ya berarti kan kita ngobatin kita kasih makan tapi dia kondisinya ya keluarganya oke tapi dia kayak merasa alone aja sendiri aja gitu. Nah kita kalau ditanyain kayak gitu tuh gimana sih respon kita, gimana jawaban kita nih Pastor? Oleh Pastor. Ya gini di Mazmur 23 ya. Mazmur 23 dikatakan bahwa dia menuntun aku walau melalui lembah kekelaman. Ya kan aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku dalam hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya balas yang nanya tadi pakai Roma 10:17? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi perasaan kita jelas nggak bisa dipegang gitu loh. Hanya karena kita nggak ngerasain Tuhan bukan berarti Tuhan nggak ada di situ gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita patokin semua dari perasaan. Tapi gue gak ngerasa disertai. Dan jawaban gampangnya ya itu perasaan lo doang. Ya gini kita tahu kita disertai dari mana sih? Bukan hanya perlindungan loh. Terus kalau kita kecelakaan berarti gak disertai gitu. Kan gak masuk akal. Ya dong? Pecah ban. Iya misalnya kalau lagi kenapa-napa jadi kok gak disertai gitu. Jadi kayak pemikiran kita jadi kayak orang-orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Karena gitu, Tuhan kan punya kedaulatan. Ya. Dan ada hal yang diizinkan untuk kita alami. Contohnya adalah melalui lembah kekelaman. Padahal gini dia bisa bawa kita lewat jalan yang lain kan. Gak harus lewat lembah kekelaman itu gitu loh. Tapi kenapa dia bawa kita melalui itu? Karena disitulah kita makin dekat sama dia sebenarnya. Karena kita akan mengalami nanti bukan cuma disiplinnya tapi juga perlindungannya. Tongkat dan gada kan bicara itu. Gada buat ngelindungin. Tongkat buat ngedisiplin. Kalau kita ngaco kalau kita ngacir-ngacir kan ada tongkatnya gembala tuh ada beginiannya. Tarik. Nah di dalam disiplin itulah kita menyadari bahwa kita gak ditinggalkan. Nah ini sesuatu yang menarik karena orang gak suka didisiplin. Padahal di dalam sebagai orang Kristen dewasa kita sangat bergantung pada disiplinnya Tuhan, kepada suaranya. Ketika kita lagi ngaco nih tiba-tiba ada orang kirim ayat, terus kayak kena aduh gitu loh. Ditegur kan. Nah artinya apa? Di situ kita tahu Tuhan gak meninggalkan kita. Makanya masih ditegur. Ya masih ditegur, masih dalam tanda kutip seperti kena azab gitu ya. Kenapa-napa gitu loh, kena batunya atau kenapa. Karena itu malah justru ditegur. Kayak misalnya contoh, jarang orang Kristen yang masuk penjara tapi menyadari bahwa dia masuk penjara tuh karena disayang sama Tuhan.
Jarang. Dan saya ke penjara khotbahin hal yang sama. Saya bawain kisah tentang Yunus. Lu mau tahu gak kenapa Yunus dimakan ikan? Bukan karena Tuhan benci sama dia, tapi karena Tuhan sayang sama dia. Kalau dia gak dimakan ikan, dia mati tenggelam. Yep. Dimakan ikan pasti gak enak. Di proses hidup pasti gak enak. Didisiplin apalagi. Diomelin juga gak suka. Kita gak suka ditegur. Tapi dalam teguran dan hajarannya, dalam bukan hanya perlindungannya ya, kita menyadari bahwa Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Yep. Bahkan penghiburannya misalnya. Penghiburan lewat mana sih? Lewat ayat-ayat yang pernah kita baca kan. Ya, kalau kita nggak pernah, makanya saya balas pertanyaan tadi dengan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayo, makanya apa? Beri makan iman lo, sehingga lo nggak mengandalkan perasaan lo gitu loh. Ya, perasaan kita berubah-ubah, dan sering banget kita ngerasa nih tentang orang gitu loh. Kan belum tentu orang kita nggak kenal dia. Orang ini kayak bete deh sama gue. Hah? Oh ya? Kayaknya sombong deh dia. Loh, bukan sombong, lu belum kenal dia aja. Emang orang pendiam gitu loh. Emang orangnya introvert gitu. Emang nggak terlalu mudah bergaul. Nggak bukan berarti sombong. Kalau udah kenal dia orangnya asik kok. Nah, gitu. Sama kayak Tuhan, kita nggak kenal Tuhan. Taunya dari pakai perasaan kita, ngelihat semua yang ada. Apakah Tuhan hanya baik ketika semuanya baik-baik saja? Jawabannya tentu tidak. Yep. Tapi apakah ketika semuanya lagi nggak baik berarti Tuhan jahat? Ya, Tuhan nggak mungkin jahat. Tuhan kok. Nah, makanya kita nggak boleh membiarkan perasaan kita membuat kita sampai bilang Tuhan kayak gue nggak disertai kok, gue rasanya kayak nggak disertai. Nah itulah makanya baca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab dan hidup dalam doa, kita menyadari bahwa kita disertai. Karena Tuhan yang menjawab. Gini, kalau dalam kerohanian yang sebenarnya kita akan rasain apa artinya ketika kita udah mulai menyimpang nih dari kebenaran. Tuhan tiba-tiba tegur kita lewat apapun, lewat khotbah yang kita dengar, tiba-tiba lewat lagu yang secara refleks kita dengar di TikToknya orang kan kadang lagu back soundnya, tiba-tiba lagu rohani gitu, tiba-tiba langsung wah ditegur Tuhan. Atau lewat celutukan orang, atau bahkan lewat yang lebih unik ya, lewat lukisan di belakang truk misalnya. Ada kan suka gitu-gitu ya, atau stiker angkot ya, suka gitu kan. Tuhan bisa ngomong lewat yang gitu-gitu loh. Benar. Cuman kalau kita punya hubungan yang benar sama dia, kita akan menyadari bahwa kita dituntun, dilindungi, didisiplin. Dan itu semua yang meyakinkan kita bahwa Tuhan gak ninggalin kita. Kalau kita didiemin, gak didisiplin, gak ditegur, nggak kenapa-napa kalau bikin yang aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau kita bisa bertanya, kok apa gue didiemin aja gitu loh. Yeah. Jangan senang, justru harusnya bertanya, kok saya nggak ada disiplin ya. Harusnya kan logikanya kan gitu ya, bapak yang benar kan nggak akan biarin anaknya tuh kalau ngaco pasti kan di nasihatin gitu ya. Yep. Nah lewat nasihat itu, nah bayangin orang nggak pernah buka Alkitab gitu kan, nggak pernah hidup dalam doa. Ketika ketika lagi ngalamin banyak hal, dia cuma berpikir gue lagi suwe aja nih gitu, gue lagi kurang beruntung aja nih. Padahal bukan, itu disiplinnya Tuhan untuk meyakinkan kamu bahwa dia nggak tinggalin kamu. Nah pentingnya untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam firman, biar iman kita yang dikasih makan, bukan perasaan kita yang kita andalkan, tapi sungguh-sungguh pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya yang kita pegang. Ya ketika kita nggak lihat jalannya Tuhan yang kerap kali di atas jalan-jalan kita, hati kita bisa percaya kepada pribadi Tuhan yang kita kenal lewat firman-Nya. Makanya saya jawab pertanyaan itu dengan Roma 10:17, saya pasti kayak kok tuh lalit sih jawabannya kan gitu. Apa urusannya? Oh segalanya. Iya. Jadi jangan andalkan perasaanmu. Faith needs to be more harus above feelings. Ya, maka ada istilah faith over feelings. Yep. Iman mengatasi perasaan, harus lebih dari perasaan kita. Dan itu sih kalau saya. Oke, jadi cukup menarik juga ya Sobat Dios. Jadi kayaknya sih kalau hal-hal yang kayak gini nih biasanya perasaan-perasaan ya Pastor ya. Ya kan, perasaan kayak sendiri, perasaan gak dianggap gitu. Jadi benar-benar buat Sobat Dios nih mungkin lagi berpikir yang sama, kok aku kayak sendirian, kok aku kayaknya gak disertai, Tuhan gak baik dengan aku gitu. Nah itu dijauhkan, dihempaskan ya, dihempaskan perasaan-perasaan seperti itu. Nah oke, buat Sobat Dios nih yang ingin bertanya atau pengen berinteraksi, boleh banget nanti tinggal WhatsApp aja ke nomor 081387227274. Akres ulangin 081387227274.
Dan saat ini juga kita sedang live Instagram dan join juga dengan Instagramnya Pastor Christopher tapi Heru. Untuknya Instagramnya Dios Radio Voice, tulisannya VOI ya Sobat Dios ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, ada pertanyaannya Pastor ya. Tapi sebelum masuk dalam pertanyaan nih, ada yang nambahin nih. Kalau tadi Agnes bilang kan kalau ngumpul dengan orang-orang yang gak seiman lah, dengan gak sekomunitas dengan kita, langsung dikenalin. Ini katanya Mbak Agnes kalau di tempat umum karena mereka lihat kita gak pakai hijab katanya. Jadinya mereka langsung tahu kalau kita orang Kristen. Tapi kalau disertai kita tersenyum, nah makin melekatlah kalau kita itu orang Kristen. Jadi kalau di orang Kristen karena nggak pakai hijab, terus kalau udah nggak ada pakai hijab, kalau tersenyum berarti orang Kristen. Nah, gimana tuh? Padahal yang nggak pakai hijab kan banyak, nggak cuma orang Kristen doang. Ya kalau kayak tampang kayak saya gimana? Tampang ustadz kayak gini ayo. Ya benar. Ya kan orang kira nggak mungkin, orang nggak tahu saya Kristen, nggak kelihatan kok saya Kristen. Ya kan walaupun Yesus berjenggot. Coba kalau berjenggot di daerah saya Pasar Minggu pasti dikira ustadz gitu loh. Nggak nyambung, saya tampangnya nggak kayak orang Kristen. Tapi apakah dari tampang? Tapi pasti dari tingkah laku kita gitu loh. Ya full of grace and truth yang saya bilang tadi. Betul. Ya, kalau dari tampilan wah kacau saya. Saya salah kostum kan gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, untuk Great Destiny nih Pastor Ain tanya. Nah, itu kan biasanya kalau Great Destiny itu kita tahu ya, yang pertama nih, ini Agnes simpulin lah ya pertanyaannya. Kita tahu tuh ketika kita terima Tuhan Yesus, terus kita akan didoain nih oleh pendeta atau mungkin misalnya dengan kakak rohani, hamba Tuhan. Kebanyakan tuh terjadi di KKR, ya kan? Kalau misalnya dari KKR, ayo maju altar call gitu. Terus ada nubuatan lah, pokoknya ada didoain, ada hal yang kamu akan dipakai Tuhan dalam pekerjaanmu dan bla bla bla. Kita imanin, yes, ini berarti ini tujuan hidup gua nih gitu. Gua bener nih masuk kerja di sini, Tuhan angkat. Tapi dalam proses perjalanan hidupnya nih gitu ya, sebulan, 2 bulan, apalagi nih pernah pengalaman katanya kalau didoain dalam waktu 3 bulan kamu akan mendapatkan pekerjaan, kamu akan naik level. Ditungguin tuh Mister 3 bulan terus gak ada terjadi apa-apa. Terus ada yang nanya, terus gue harus gimana? Cuman gitu doang pertanyaan. Gimana Mister, silakan. Ya, coba di-mute dulu. Oke. Biar aku gak mantul. Oke. Jawabannya adalah gini, yang disebut gini, kita patokinnya tuh apa sih? Keberhasilan kah? Atau kita punya integritas? Ya dong? Yap. Gagal atau berhasil gini, Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi buat saya, makanan kita atau rezeki kita atau sukses bagi kita harus sama seperti itu. Apa artinya? Kita masuk satu tempat atau kita kerja. Kita kerja yang benar. Ya. Kita bertanggung jawab, kita jujur. Walaupun mungkin gak dihargai karena bos lebih senang yang menjilat dia mungkin, I don't know. Yep. Tapi kita memberikan yang terbaik. Itu namanya sukses. Sukses itu bukan naik jabatan atau dapat bonus. Yep. Itu suksesnya, itu KPI-nya dunia ini. Sukses bagi kita itu jadi karyawan yang benar, jadi karyawan yang helpful, bahkan yang extra mile, tipenya yang kalau bahkan bukan job desk-nya kalau diminta tolong dia nggak ngeluh. Oh ya Pak, siap saya bantu. Yang kayak gitu tuh namanya sukses. Sukses itu ketika kita berhasil melayani, bukan menjadi atasan dalam tanda kutip. Kalau kita jadi atasan dengan cara culas itu bukan sukses. Secara dunia itu sukses. Yep. Kan bingung. Tapi kayaknya saya nggak berkembang dari mana? Maksudnya gini, orang yang setia pasti berbuah. Yep. Kalaupun buahnya bukan naik jabatan, buahnya adalah orang-orang di sekelilingnya terberkati karena ada dia. Yeah. Bahkan ada berapa orang ya yang berada di posisi yang sama terus. Kenapa? Karena dia punya manajer nggak pengen dia pindah ke divisi lain. Karena dia terberkati banget ada orang ini sampai jadi kesayangan di situ. Tapi secara KPI dunia ini orang ini kayak bertahun-tahun di situ terus. Orang mah udah naik jabatan, pindah divisi, apa segala. Dia kenapa di situ? Ya itu manajernya gara-garanya. Dipertahankan, dia sampai bilang sama bos-bos, pokoknya gue gak mau tahu. Ini mesti sama gue terus yang ini. Dia ini ngebantu banget divisi kita. Jangan bawa dia naik ke level yang lain-lain. Bukan saya gak mau disaingin jadi manajer. Cuman orang ini sangat memberkati saya gitu loh. Dan kadang kita dijebak seperti itu loh. Karena kita terlalu memberkati dia sampai dia gak pengen pisah dari kita loh. Dan itu kan bukan ketidakberhasilan. Itu keberhasilan justru.
Ya kayak Yusuf deh, berapa kali aku bagiin tentang Yusuf kan. Dia kan pindah-pindah terus. Di rumah, dia jadi orang nomor 2 setelah ayahnya. Karena dia punya integritas. Tapi kejujurannya membuat dia dibenci saudara-saudaranya, akhirnya disingkirkan. Apakah itu sebuah kegagalan? Enggak. Dia anak terbaik kok di rumah. Dia bukan anak yang gagal, yang dibuang karena durhaka, bukan. Ya terus dia pindah lagi. Dijual. Dibeli sama satu orang, jadi budak di rumahnya. Dan integritas bawa dia jadi budak terbaik. Kalau kita ingat. Terus dia difitnah sama bosnya, masuk penjara. Apakah dia gagal? Enggak. Ya kan? Nah itu yang aku bilang loh, gagal tuh apa sih, berhasil tuh apa sih? Apakah kalau kita dalam tanda kutip secara KPI dunia nggak berhasil, artinya itu bukan kehendak Tuhan? Ini teman-teman, ini yang pertanyaan yang kerap kali harus pertanyaan 1001 orang gitu loh. Banyak orang bertanya, tujuan hidupku apa sih? Dan suka keblinger sama pertanyaan gini, gue bakal jadi apa ya? Teman-teman, jadi apa sama tujuan hidup itu gak sama. Kalau tujuan hidup lu jadi dokter, ketika lu jadi dokter lu bisa langsung mati aja dong, kan udah jadi dokter. Bukan. Tujuan hidup lu adalah untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya melalui profesi sebagai dokter. Dokter itu cara untuk mencapai tujuan. Tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nangkap gak maksudnya? Orang suka bingung. Jadi pertanyaan tujuan hidupku apa tuh artinya gue bakal jadi apa ya ke depannya? Gak tahu. Gue gak tahu lu bakal jadi apa. Gue aja gak tahu gue dulu bakal jadi apa. Makanya kuliahnya desain grafis, hobinya ngeband. Ya kan, abis itu malah sekarang jadi pendeta ujung-ujungnya. Ayo. Gue gak tahu gue bakal jadi apa, tapi ini yang gue tahu, tujuan hidup saya adalah memuliakan Tuhan. Dan hidup mulia, full of grace and truth seperti Yesus. Itu tujuan hidup saya. Ya. Nanti jadi apanya itu belakangan. Karena itu cuma kendaraan untuk mencapai tujuan hidup. Kalaupun salah jurusan dalam tanda kutip ya. Salah profesi ini misalnya. Tapi kalau kita melakukan yang benar, ya ketika kita jadi karyawan, ketika kita jadi bupati, mana ada yang tahu abis dari bupati bisa jadi presiden? Karena nggak paham, kita nggak ngerti. Tapi kan cita-cita kita mau jadi presiden, cita-cita kita mau memuliakan Tuhan. Salah satunya melalui, ya mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri, mungkin jadi politikus, mungkin jadi polisi, mungkin jadi dokter, mungkin jadi termasuk jadi pendeta menurut saya. Karena ada pendeta juga yang hidup buat kepentingannya sendiri. Ironisnya, apakah itu berhasil? Enggak. Orang lihat tuh, wih diundang sana sini pendeta ini hebat ya, diurapi ya. Tapi apa, di rumah nggak jadi berkat buat keluarganya. Di lingkungan juga dingin, orang juga taunya dia kayak si sok suci kan gitu. Akhirnya bukan jadi berkat malah. Itu apa pendeta yang berhasil? Walaupun followernya banyak diundang sana sini, enggak. Buat saya itu kegagalan dia jadi pendeta karena dia nggak punya integritas. Dia nggak jadi berkat buat sekelilingnya. Buat saya, walaupun secara KPI dunia sekali lagi kita kayaknya nggak sukses. Dan jangan mengira bahwa wah ini berarti bukan kehendak Tuhan. Ya jangan gitu dong. Ya, jadilah yang benar-benar bertanggung jawab, jadi yang berintegritas. Kesuksesan kita ada di sana, melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan dia berikan buat kita. Gitu loh. Dan life has seasons, hidup punya musim. Ada eranya di mana kita akhirnya oke, kita udah gak kerja di situ lagi. Apa kita gagal? Enggak. Kalau kita jadi karyawan yang baik kita gak gagal. Tapi memang mungkin musimnya udah berbeda dan kita akan mungkin masuk di tempat yang baru. Tapi pastikan cita-citanya sama. Saya mau memuliakan Tuhan di sini lewat apapun yang saya kerjakan. Itu keberhasilan. Jadi jangan dikerdilkan. Benar. Jadi sebenarnya sih kalau Agnes nangkap juga ya dirubah ya. Orang kebanyakan sih tujuan menganggap great destiny nih, terus tujuan ilahinya orang yang berhasil misalnya jadi manajer, wih keren lu gitu ya. Tapi dengan perbincangan ini aku jadi mengerti bahwa ya tujuannya adalah memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Itu yang sebenarnya gitu ya Pastor ya. Itu yang sebenarnya yang harus ada di benak kita saat ini gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Dio saat ini, kalau misalnya kok hidup aku kayak gini, tapi ketika kita datang satu komunitas kita terus disambut dia datang kayak senang banget kan. Ada nggak kalau misalnya si kuman datang si kuman kan ada seperti itu gitu ya. Oke, di segmen terakhir ini Sobat Pastor dan Sobat Dio semuanya, ada satu pertanyaan lagi nih Pastor ya, sebelum nanti kita break dan di segmen untuk yang terakhir. Nah, ada pertanyaan nih Pastor, adakah pengalaman dalam merangkul anak muda yang jatuh dalam dosa untuk datang ke Tuhan sampai dia merasakan kasih anugerah Tuhan? Jadi adakah pengalaman Pastor nih dalam merangkul anak muda yang jatuh dalam dosa terus untuk datang kepada Tuhan dan merasakan kasih anugerah Tuhan?
Ya itu pelayanan saya. It's all about reaching souls. Banyak lah justru. Rata-rata kan semua orang pernah berbuat dosa atau bahkan lagi berdosa gitu loh. Ketika kita berinteraksi dengan dia pertama kali chatting DM kan gitu, ngobrol, lagi terikat ini gimana nih Kak, akhirnya ya udah aku kasih bimbingan, tentunya ikut pemuritan deh gitu yuk, biar bisa secara intensif istilahnya ditangani lah gitu ya. Ya itu yang time and time again, itu justru that's what ministry is all about. Pelayanan kan tentang itu sebenarnya. Yang membawa orang yang berdosa berbalik dari jalan-jalan yang salah. Ya untuk bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, tapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena biasanya orang baru mulai berhenti berbuat dosa ketika dia mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Betul. Cintanya kepada Tuhan yang membuat dia berhenti melakukan hal-hal yang bodoh itu. Gitu loh. Ya ini bukan, ya banyak kalau mau diceritain karena emang ini semuanya tentang ini. Setiap hari, setiap waktu. Saya tadi pagi tuh jadi kemarin saya pulang sampai di hotel itu jam 9. Setengah 10 saya ketiduran. Gak ada maksud tidur, ketiduran aja gitu. Bangun-bangun tuh jam setengah 4. Terus gak tidur lagi, gak bisa tidur. Nah jam 2 tuh ada yang DM. Saya mau cerita gini, ya udah silakan cerita, saya bilang. Ya nanya macam-macam, saya terikat gini gitu. Banyak tuh tiap hari. Tiap hari di direct message Instagram tuh bisa 30-an orang. Itu sehari. Seharinya. Ya, dan kalau mereka mau emang benar-benar mau bertobat, pasti akan ikut pemuritan, ikut Bible study, ikut kelas-kelas yang lain, atau at least chatting lanjut lagi, dan ada yang kasih update. Pastor thank you kemarin nasihatnya gini-gini, aku udah beraniin diri untuk putus sama pacar aku. Karena pacaran kami juga gak sehat gitu kan, isinya bikin dosa doang. Dan puji Tuhan sekarang aku udah bisa lebih fokus pelayanan, jadinya gak banyak rasa bersalah dari dosa-dosa yang aku lakukan sama pacarku. Udah itu update, berapa bulan kemudian tiba-tiba kontak lagi, Pastor aku mau kenalin nih, aku sekarang punya pacar baru, dia pelayanan juga sama-sama, jadi kita bisa mulai pacaran yang benar gitu. Nah itu ntar update tuh, kayak kemarin aku pelayanan di mana satu tempat, ada orang datang bawa oleh-oleh terus bilang, Pastor thank you ya, 4 tahun yang lalu Pastor balas email aku. Hah? Aku jadi gak inget yang mana ya. Dia bilang aku waktu itu lagi hubungan toksik gini-gini, cuma Pastor beraniin aku untuk ambil keputusan tepat untuk melanjutkan hidupku dan gak bersama dengan orang yang toksik ini. Akhirnya aku ambil keputusan berat tuh Pastor untuk putus gitu, walaupun gak mudah. Tapi puji Tuhan aku ambil keputusan itu, karena habis itu aku mulai kembali menata hidupku. Aku sekarang dapat kerjaan tetap, sekarang lagi deket sama orang. Ya orang gereja juga, dia bahkan anak pendeta. Thank you ya Pas buat nasihatnya, 4 tahun yang lalu udah bantuin aku. Lihat, yang kayak gini-gini kan tiap waktu. Ya gak sih? Ya banyak kisah kayak gini ya. Emang itu pelayanan semua tentang ini sebenarnya. Bukan tentang gimana caranya bangun ini apa. Enggak, itu secondary. Bangun gereja, bangun apa, bangun ini, bangun tim, bangun orang. Kita bangun orang. Ya kan? Kita dibangunkan oleh Roh Kudus, kita membangunkan mereka dengan kuasa yang sama. Dengan hikmat Roh Kudus, dengan nasihat, dengan firman yang sama yang mengubahkan kita. Kita membagikan kebenaran itu. Dan menuntun mereka seperti kita dituntun, bukan dituntut sama Tuhan. Kita menuntun mereka. Tergoda kerap kali untuk menuntut, karena kita pengen langsung direct results, hasil yang langsung. Tapi kan nggak pernah begitu konsepnya. Pemuritan kan bukan perlu proses. Ya nggak bisa serta merta gitu loh. Nggak bisa cuma sekali dikotbahin terus langsung bertobat, nggak segampang itu. Dan ini pelayanan saya. Maksudnya orang nggak banyak lihatnya saya seliweran di sosial media dengan postingan, atau bahkan khotbah saya dipotong dimasukin di postingan yang lain kan gitu, dijadiin konten. Padahal pelayanan saya harus berarti di belakang layar, di direct message, balesin orang, balesin satu-satu. Dan ini tiap hari saya temukan kisah-kisah seperti ini. Ya. Jadi kalau aku lihat juga pelayanan itu ya harus menyentuh orangnya langsung. Ya seperti kalau pemerintahan turun langsung ke lapangan. Iya kan, jangan nerima laporan aja, oke aman, iya semua anggaran bagus. Nah jadi ternyata harus turun ke lapangan. Oke Sobat Dios, ini nanti kita break dulu satu lagu. Nanti itu statement yang terakhir ya nanti ya Sobat Dios dan Pastor juga. Dan pastinya bagi Sobat Dios yang ingin didoain oleh Pastor sebelum nanti kita tutup di Pacita pada siang hari ini. Untuk itu terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih bersama Agnes Sobat Dios dalam program Pacita Pagi Punya Cerita.
di hari ini di mana di Pacitan kedatangan Pastor Christopher Tapiheru. Dan bagi Sobat Dios mungkin udah dengerin mulai dari jam 9 nih sebenarnya Pastor ya. Ada yang udah mulai joinnya dari jam 9, tapi mungkin ada sesuatu hal tadi ada kendala jadi agak molor dikit. Tapi gak apa-apa, tetap dapat juga. Dan bagi Sobat Dios nih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti dilanjutin lagi aja, boleh nanti tinggal DM aja ke Instagramnya Pastor Christopher Tapiheru untuk pertanyaannya, karena memang waktunya di Dios Radio itu agak terbatas karena ada schedule yang berikutnya yang harus dihadiri oleh Pastor. Oke, di segmen terakhir ini silakan Pastor, mungkin nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan buat Sobat Dios secara khusus, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Silakan Pastor. Ya, bagian terakhir tentunya tadi jadi review dikit ya apa yang udah dibagikan, bahwa kita nih walaupun kita orang biasa gitu ya, bukan keturunan konglomerat atau berdarah biru atau anaknya siapa gitu kan, mungkin bukan petinggi di mana gitu, mungkin posisi kita biasa aja, kita orang biasa, tapi kita sekali lagi punya greater destiny, yaitu untuk kemuliaan. Jadi hiduplah sebagai orang-orang yang penuh anugerah Tuhan, karena kita udah lebih dulu memperoleh anugerah gitu ya. Hiduplah sebagai orang-orang yang graceful, penuh dengan kasih karunia, yang selalu lembut, membela, melindungi gitu ya. Tapi juga harus juga full of truth, kebenaran. Jangan cuma dibiarin, kalau udah nolongin orang kita berikan kebenaran, injili gitu ya, cerita tentang Yesus. Jangan kelewat bagian terpentingnya. Ya karena buat apa orang sembuh, kan kata Yesus tadi ya, buat kalau engkau sudah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi supaya nggak ada yang lebih parah terjadi sama kamu. Jadi sampai yang duniawi ini kita pikir jadi tujuannya adalah untuk keselamatan gitu loh, karena Yesus mati buat itu utamanya. Jadi kita jadilah orang-orang mulia, dan walaupun nggak bisa disebut sebagai yang mulia siapa gitu ya, tapi biar orang tuh mengenang kita sebagai benar-benar men and women of God yang seperti Yesus, yang penuh dengan kemuliaan, yang bahkan menyinarkan, memantulkan sinar kemuliaan Tuhan dengan tanpa selubung gitu. Ya biar kekristenan kita ini bukan sesuatu yang kita hidupi secara diam-diam, tapi sesuatu yang mengubahkan hidup kita sedemikian rupa sampai orang tuh terberkati gara-gara kita Kristen gitu loh. Ya, istilahnya sampai orang bilang gini kayak, kalau kita Kristen-Kristenan nih, dia bilang, lu Kristen yang beneran dong biar bisa berkatin gue. Kalau lu Kristen-Kristenan jadi tanggung gitu loh. Posisinya ngapain lu Kristen kalau kayak gitu kan gitu ya. Dan benar, itu sebuah teguran yang penting untuk direnungkan. Biar kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita Kristen, semakin orang tuh terberkati sebenarnya. Semakin kita seperti Yesus, semakin orang terberkati, dan kita mulia seperti Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran, full of grace and truth. Dan itu yang kita mesti kejar. Sehingga kehadiran kita bukan jadi sesuatu yang mengganggu, tapi sesuatu yang menginspirasi gitu loh. Istilahnya kasarnya sampai di level tertentu orang gak suka kebenaran yang kita hidupi atau gak suka kebenaran yang kita pegang. Beda doktrin gitu, beda kepercayaan, beda iman, beda agama, tapi dia senang kehadiran kita. Kita tuh sangat memberkati, kita tuh helpful, kita penuh kasih, kita menyenangkan, kita hangat kan gitu. Jadi kasarnya dia nggak suka pengajaran kita, tapi suka sama kitanya. Tadinya. Ya, at the end of the day, itu satu hal gitu loh. Cuman jangan sampai diterima doang jadi berhala kita. Nggak, target kita bukan sekedar jadi orang menyenangkan diterima, tapi lewat diterimanya kita bisa membagikan kebenaran, menceritakan tentang Yesus. Jadi orang itu bisa apa oleh anugerah Tuhan bisa percaya sama Yesus juga melalui hidup kita. Paling itu sih, kita dimaksudkan untuk kemuliaan. Jadi jangan turunin standar cuma untuk kenikmatan, kekayaan, kebahagiaan, kesenangan, ya kemakmuran, keamanan, kesehatan. Jangan turunin ke situ. Ya kita ada greater destiny, ya to be glorious just like Jesus. Itu sih paling. Jadi itu pesan dari Pastor pada siang hari ini nih buat Sobat Dios semuanya, dan yang masih dalam berjuang proses hidupnya ya Pastor ya. Pokoknya terus semangat aja. Dan di akhir ini nanti Pastor bisa doain. Agnes percaya pasti Sobat Dios yang dengerin saat ini ataupun nanti nih Pastor di YouTube-nya Dios Radio kan, ini pasti akan ditonton lagi. Doakan buat Sobat Dios, buat teman-teman semuanya dalam proses perjalanan hidupnya nih. Mungkin lagi gak enak
anak saat ini gitu untuk mencapai kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin saat ini ada pergumulan, persoalan, mungkin juga ada sakit penyakit saat ini yang sedang Sobat Dios alami. Nah, untuk itu Agnes minta nanti Pastor Christopher untuk bisa doain buat Sobat Dios di saat ini dimanapun berada, yang saat ini on air maupun yang akan nonton di YouTube. Silakan Pastor. Oke, mari kita berdoa bersama ya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang menyimak siaran ini, mendengarkannya atau menontonnya. Kami berdoa kiranya Engkau yang bantu kami, kuatkan kami, Roh Kudus hibur kami dalam semua proses yang kami alami, dalam proses pengudusan ini di mana kami dijadikan mulia seperti Kristus. Bantu kami untuk jadi orang-orang yang penuh anugerah, karena kami telah dianugerahi oleh Tuhan, full of grace. Tapi bukan cuma full of grace, tapi juga full of truth, penuh dengan kebenaran seperti Kristus. Dan biar melalui hidup kami yang tidak tercela ini, hidup kami yang benar, hidup kami yang lurus, hidup kami yang meninggikan Kristus, kami bisa jadi berkat bagi sekeliling kami. Kami berdoa buat semua proses yang kami alami. Sekali lagi kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan untuk menguatkan kami bertahan, karena tahu ada kemuliaan yang menanti kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kesabaran-Mu, buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu, penyediaan-Mu, mujizat-Mu yang Kau kerjakan terus dalam kehidupan kami. Kami mohonkan itu buat siapapun yang mungkin lagi sakit saat ini, lagi kekurangan tubuh, ada kelemahan tubuh. Kami berdoa biar kekuatan dari Tuhan, kesembuhan dan dari Tuhan dalam nama Yesus bisa kami terima akan melalui doa ini. Kami berdoa juga buat semua anak-anak-Mu di mana berada, apapun profesinya, kita mampukan kami jadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, memuliakan Tuhan lewat semua apapun yang kami kerjakan. Makasih Bapak, kami berdoa buat bahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, buat negara kami dan bangsa kami. Kami tahu anugerah Tuhan juga tersedia bagi kami semua. Untuk tujuan untuk kami ada di bangsa ini, di Indonesia. Terima kasih Bapak, berdoa buat Dios Radio biar terus bisa jadi berkat bagi semua yang mendengarkannya dan benar-benar membagikan Kristus kepada semua yang mendengar dan keselamatan kepada semua yang mendengar. Terima kasih Bapak, kami sudahi siaran kali ini dan percaya Engkau akan terus beracara bahkan melalui siaran ini ketika ditonton ulang sama yang belum pernah nonton atau yang ditonton ulang berkali-kali. Kami percaya Engkau tetap berbicara ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu dari siaran ini. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan bersyukur. Indahkan seluruh kehidupan kami, mampukan kami jadi pelaku firman sehingga kami bisa memuliakan-Mu dengan kehidupan yang mulia, glorious, full of grace and truth, just like Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohonkan semuanya kepada-Mu Bapa. Tuntun kami Roh Kudus, mampukan kami. Haleluya. Amin. Amin.